Izin party, izin party. Oke. Izin King, izin, izin, izin. Izin banget nih, izin banget. Izin. Kok ini sih? Salah, salah, salah. DJ Alo. Pale-pale, boleh. Mana nih DJ Alo? Pale-pale. Nih. Belum. Bukan ini. Bukan ini, bukan ini. Mana ya, mana ya? Aduh. Bentar, bentar, bentar. Apa ya, apa ya? Nah, ini dia. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, oke, selesai, 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 selesai. Dah. Belajar, 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 belajar. Belajar, belajar. Ayo, yo, 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 belajar, belajar, belajar. Bang, kan kata Anton ini absen dulu, absen dulu. Waduh, kata Anton absen dulu. Apa kita absen dulu nih? Apa kita absen dulu nih? Atau langsung kita belajar nih? Izin, izin. Apa kita langsung nih? Absen dulu, King. Boleh. Rafa, waduh, Edward baik hadir. Arfat, absen bang. Oke. Siapa lagi nih? Ajir, Lisa absen bang. Oke. Ameng mode serius absen. Max Verstappen hadir. Oke. Nesa hadir. Boleh. Baru nih. Iya hadir. Idealis hadir. Oke. Tama hadir. Maruko hadir. Maca hadir. Ani hadir. Yani hadir. Oke. Caca Snowball hadir. Kiran hadir. Aduh, siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Ningrum hadir. Lupan hadir. Nadira hadir. Aduh, F hadir. B hadir. Apa sih nih? Kok kayak gini sih? Izin, bentar. Namanya nggak kelihatan. Namanya nggak kelihatan. Izin, izin. Namanya nggak kelihatan. Izin. Nah, Viel hadir. Balkis hadir. Siapa nih? Goset hadir. Kardi hadir. Waduh, banyak nih. Eka hadir. Sasa hadir. Baru apa nih? Melan hadir. Jidan hadir. Ren hadir.
Oke, Melia hadir. Waduh. Ah, suaranya putus-putus kah? Suaranya putus-putus ya? Suaranya putus-putus ya? Izin. Aman, aman. Oke, aman. Udah, Bang. Oke, sip. Kayak robot izin. Kayak robot. Kayak robot izin. Emang robot ya? Emang robot ya? Izin. Bang, udah makan belum, Bang? Waduh. Udah nih. Udah nih makan nih. Makan. Udah makan, udah makan. Waduh, ngelag banget ya. Gua on cam ngelag banget ya. Kenapa ya? Gua on cam ngelag banget ya. Kok gua on cam ngelag banget ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Minta izin kekasih dulu itu, Mak. Aduh, kekasih izin. Apa ya? Aduh, kayaknya hari ini Wayne ya. Anjir. Izin, nggak ada ya. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Izin nggak nge-lag Samsek. Wayne ya. Izin, izin. Oke. Nah, jadi kita nge-lag nih lagi di hutan. Sorry ya, lagi di hutan. Izin lagi di hutan. Bukan maksud apa, tapi sekarang lagi di hutan ini, lagi di hutan. Maaf ya. Jadi suaranya agak nge-lag gitu. Hutan UI, Bang. Aduh. Hop, 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 hop. Jangan gitu, jangan gitu. Hop, hop. Yaudah, langsung aja ya. Langsung aja kita ke nomor. Oh ya. Nah, di sini kita cara belajar tuh cuma bahas hidrogeometri. Tapi lebih tepatnya tuh bahas ini ya, bangun ruang ya. Bangun ruang. Ya mungkin yang ini mungkin hidrofunda yang baru ya. Ini bangun ruang gitu. Hidrop bangun ruang. Berarti PK PK 10 ya kalau nggak salah, PK 10 bangun ruang. Oke, aman aman aman. Awas bang, di atas ada di belakang ada harimau. Waduh, harimau izin, harimau. Harimau Malaya. Oke, lanjut. Ya udah, kita bahas soal aja di sini ya. Nah, ini nih soalnya nih bagian 010. Ya, sekalian evaluasi lah ya. Sekalian evaluasi lah ya. Sekalian evaluasi. Alamak, matanya ada daun sawit. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini kan pria sawit. Waduh, sawit izin. Ya udah, langsung saja kita mulai. Tunggu bentar, wait. Kayaknya kalau kita coret-coret langsung tuh tidak memungkinkan. Ya udah, kita buat kertas baru. Warna apa ya? Warna putih lah. Yang mana ya? Kayaknya garis-garis aja lah, biar kayak King Surya. Dapat PM 960. Aduh, mana ya? Ini ya. Nah cocok. Udah kayak King Surya nih. Izin. Izin. Oh, kenapa tuh? Kenapa, Pat? Kenapa, Fat? Kenapa, Fat? Amankah rekamannya, Fat? Ini udah rekam kan, Fat? Aman ya? Aman ya? Ya udah, langsung saja. Nomor satu, izin nomor satu. Katanya yang paling muda ya, yang paling muda ya, izin. Katanya sih yang paling muda ya. Katanya muda ya. Katanya muda ya, izin. Izin. Aduh, izin banget nih. Aduh, 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 aduh. Kelihat dong nanti. Aduh, aduh. Oke, nomor satu apa nih? Aman kepencet. Oke, mentannya ada nggak? Mentahan apa nih? Mentahan hidropnya. Ya, bentar. Kayaknya ada dah. Wait ya, bentar, bentar. Gue lihat dulu.
Itu ya, udah gua send di apa? Di komen. Oke, langsung nomor satu jir. Izin nomor satu apa nih? Nomor satu nih. Nomor satu apa nih? Nomor satu apa nih? Nomor satu. Izin banget. Nomor satu. Tunggulah, gua mau buat garis dulu lah. Izin. Izin nomor satu. Oke. Kok mereng? Kok mereng ya? Kok mereng gitu? Nah, kok hilang gitu? Izin. Ah, gini aja lah ya. Ah, udahlah, suka-suka lah. Mana cowok ujungnya? Anjir. Nah, itu aja lah ya. Oke, nomor satu apa nih? Nomor satu. Izin jawab, izin jawab. Katanya soalnya mudah. Katanya, emang gak ada suara ya? Nggak ada suara ya? Ada ya suara ya? Bang, langsung aja bahas. Ya udah langsung boleh. Nah, kita lihat. Di sini ada sebuah limas memiliki volume 30 cm kubik, berarti volume limas. Waduh, volumenya sama dengan 30 cm kubik. Oke, aman. Nah, kita harus tahu volume limas itu apa sih rumusnya. Nah, ingat aja rumus volume limas itu sepertiga dikali V. Dikali V, kok malah kerucut. Volume dikali 5 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, 30 cm kubik. Itu. Nah, cara gampang ingatnya ya. Sebenarnya ingat aja rumus kerucut. Rumus kerucut itu kan pakai sepertiga. Nah, limas itu sepertiga. Kalau tabung itu nggak pakai sepertiga atau seperberapa gitu. Nah, itu sama kayak prisma rumusnya gitu. Oke, aman ya, aman ya. Cara ngingatnya aja. Jadi kita ngingat satu, ya udah kita ngejawab bisa dapat dua rumus, jadinya bisa ngingat dua rumus. Cuman satu doang yang kita tahu gitu. Aman ya, aman ya. Nah, udah kita. Oh ya udah. Nah, di sini kan berarti kan pakai titik koordinat. Ya udah kita buat aja dulu nih koordinatnya. Izin bentar. Kita buat dulu koordinatnya nih. Nah, aman ya. Nah, di sini koordinatnya nih. Udah, kita lihat. Titik K di 2,3. Anggaplah ini 2. Ini 2. Nah, anggap ini 3. Itu. Nanti titiknya berapa? Titiknya bakal di sini nih. Nah, titiknya bakal di sini. Waduh, titiknya bakal di sini. Terus 8,3. Ya udah 8 di sini, 3 di sini. Ting 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 ting. Ini. Nah, 8,3. Oke, aman. Nah, terus apa lagi nih? M-nya 8, berarti M-nya X-nya 6. Misalnya X-nya 6 di sini. Nah, Y-nya 8 di sini gitu. Ya udah tarik garis aja gitu. Set. Nah, gitu. Nah, ya udah. Jadi bentuk segitiganya gimana? Tinggal gini. Nah, gini ya. Nah, gini. Aman nggak? Aman nggak? Aman. Oke. Ya udah. Di sini kan berarti luas alas di sini berarti luas segitiganya. Ya udah kita cek aja. 2 ke 8 itu selisihnya berapa? Selisihnya 6. 8 kurangi 2 gitu kan. 6 berarti dari sini tingginya berapa? 3 ke 8. Selisihnya berapa? Selisihnya 5. Ya udah tinggal cari. Luas segitiganya berapa? Luas segitiganya itu sama dengan 6 kali 5 per 2 gitu. Coret. Ya udah nggak apa-apa lah. Ninja. Bodoh amat. Ya udah masukin aja ke volume. Volume 30 derajat cm kubik. Yang ditanya apa? Kan tinggi limas ya. Ya udah jadi kayak sepertiga dikali luas alasnya 15.
dikali tingginya, tinggi 30 cm kubik. Waduh, bentar. Kenapa ini? Tes. Aman ya? Aman ya. Cok. Suaranya aman ya? Suaranya ya? Aman lah ya. Nah, udah. Gitu lah ya. Aman. Oke. Nah, mana sih? Nah, gini. Ya udah, berarti kan di sini kan kayak ini coret aja nih. Ini ibarat kita coret nih. Serepet 5. Berarti kan 5T sama dengan 30. Kedua ruas kita bagi sama 5. Kita bagi 5. Ya udah, T-nya sama dengan 6 cm. Gitu. Ya udah, tingginya 6 cm deh. Jadi jawabannya yang C. Izin. Aman. Di kelas DP berapa ini? 16. Aman, Mas. Oke, aman. Boleh. Nah, lanjut nomor 2. Nomor 2. Banget ya di sini ya. Jadi nomor 2 nih, nomor 2. Nggak kresek-kresek ya banyak. Ya. Nah, nomor 2 nih. Di nomor 2 kan berarti kan ibaratnya nih ada sebuah balok gitu. Ya udah, kita gambarin dulu nih satu-satu, pelan-pelan aja, nggak usah apa ya, nggak usah kita cepet-cepet lah gitu. Kita santai aja mainnya. Ya, santai. Tapi kalau di UTBK jangan santai, izin. Aduh, kok kepencet-pencet sini sih? Nggak suka banget. Nah, kan gini ya. Gini ya, betul ya? Kresek-kresek nggak sih? Anjir, kresek-kresek lagi. Nah, tes. Masih kresek-kresek nggak? Aman kok. Nggak, King. Oke. Ya udah. Jadi, di sini kan kita tahu ya, luas seluruh permukaan itu apa? Berarti luas semua yang ada di sini. Misalnya nih, kan inilah ya kan mengganggu nih. Nah, misalnya di sini. Di sini kan ada luas ini nih. Ini, itu kan 1 tuh. Nah, ini kan ada 2 ya, berhadapan. Berarti kali 2. Yang ini juga berhadapan ada 2 gitu. Berarti ada 2. Ini berhadapan. Berarti ada 2. Betul nggak? Betul, aman. Betul nggak? Gitu. Betul. Nah, berarti kita ibaratkan aja mungkin yang di depan ini 96 derajat. Apa sih? Mungkin yang di depan ini 96. Terus yang bawah ini 72 cm kubik. Ini cm kubik. Nah, yang samping sini 48 gitu. 48 cm kubik. Ya udah. Berarti bisa kita simpulkan luas seluruh permukaannya berapa? Ya berarti kan 2 dikali 96 kan ada 2 sisi tuh, 96 ditambah 2 dikali sisi atas sama sisi bawah 72 ditambah 2 dikali sisi samping sama sisi samping kiri samping kanan ada itu 48. Nah, ya udah di sini mah kita bikinnya jadi kayak 2 dikali 96 ditambah 72 ditambah 48 gitu kan. Di mana hasilnya tuh berapa? Kalau nggak salah 96, 72, 48 itu 216 ya? 216. Nah, 216. Ya udah, berarti 2 dikali 216.
2 dikali 216. 2 dikali 616 itu berapa gitu. Ya udah jadi berapa? 432 cm kubik deh. Kubik persegi. Ya udah berarti jawabannya yang B. Oke, aman, aman nggak? Aman nggak sampai sini? Aman nggak? Izin, izin. Aman banget. Oke, aman banget. Nah, begitu cara kita bikin luas permukaan. Ibarat kata kita nggak punya hafalan rumus gitu. Kita ibaratkan nggak punya hafalan rumus. Ya, rumus ngapain dihafal ya? Betul nggak? Betul nggak? Rumus nggak usah dihafal ya? Ya udah kita ibaratkan ya berarti luas permukaan ya luas seluruh bidang datar yang ada di situ gitu, bangun datar yang ada di situ gitu deh. Aman ya. Nah, setuju, betul, oke, mantap, Caca. Edward baik, oke, GG, lanjut, nomor 3. Ya, kita di sini nggak usah main rumus ya. Main lah ya, beberapa. Kalau pas DW, iya, pas ngerjain sendiri, geleng-geleng, King. Iya lagi, jujur, kalau ngerjain sama-sama tuh lebih enak, anjir, daripada sendiri-sendiri. Tapi ya udah, sini kita ngerjainnya bareng-bareng dan berbagi insight baru aja. Izin, izin, izin. Ya, kita kayak memvisualisasikan lah gitu. Nah, lanjut nomor 3. Sebuah limas tegak persegi memiliki alas dengan panjang 10 meter. Nah, 10 ya, sisi 10, panjang sisi 10. Dan tinggi limasnya 5/3. Maka nilai sinus sudut yang dibentuk oleh sisi tegak limas dan tinggi limas berapa gitu kan. Ya udah, berarti di bawah tuh ada persegi gitu ya. Nah, di bawah tuh ada persegi. Nah, karena ini persegi. Terus limas, ingat aja kalau limas dia bentuk bentuk selimutnya itu mengikuti kerucut, di mana artinya dia punya sisi tegak yang bentuknya kayak segitiga gitulah. Beda sama prisma. Kalau prisma itu bentuknya ya sama gitu, sisi tegaknya. Ada sisi alas, sisi bawahnya, sisi alas sama sisi atasnya gitu. Oke, nah ini kan limas ya, limas tegak persegi gitu. Ya udah, gimana katanya panjang dari ini, panjang dari sisinya itu, nah panjang dari sisinya ini adalah 10. Dan tingginya dari sini ke sini, itu tingginya adalah 5/3. Oke, nah 5/3. Udah, yang ditanya apa sih? Sinus sudut yang dibentuk oleh sisi tegak limas. Ya udah, berarti diibaratkan ada bentuk segitiga baru di sini kan. Nah, ini gimana yang ditanya itu pasti ini bentuk sinus dari sini, misalnya sinus alfa. Oke, aman. Berarti kan kita kalau kayak gini mah tinggal harus nyari sisi tegak sisi-sisinya kan. Dimana sisi tingginya tuh 5/3. Tingginya 5/3. Nah, tingginya 5/3. Ya bawahnya berapa? Jadi ini kan persegi ya. Berarti bawahnya itu adalah setengah dari perseginya. Berarti di sini adalah 5. Oke, aman. Aman lah ya. Nah, jadi 5. Ya udah, kita tinggal pakai Pitagoras kan di sisi miring ini. Nah, misalnya kita mau nyari ini adalah X gitu. Ya udah kita pakai sisi miring aja. Berarti kita tinggal pakai Pitagoras. X kuadrat itu sama dengan 5/3 dikuadratin ditambah 5/2. 5/2. Ya udah, X kuadrat sama dengan 25 dikali 3 ditambah 25. Nah, di mana X kuadrat di sini? Loh, betul nggak sih? Izin, seharusnya betul. Nah, itu kan bisa kita pecah jadi 25 kali 3 ditambah 1 gitu. Nah, X kuadrat sama dengan jangan X kuadrat lagi. Berarti X sama dengan akar 25 kali 4. Dimana X-nya adalah 5 kali 2. X adalah 10 gitu. Aman nggak? X sama dengan 10. Ini sebenarnya cepatnya kayak yang diajarin King Surya gitu. 5/3. Ini 5. Berarti 5/1. Nah, jadi sisi miringnya
5 akar 3 tambah 1. Itu adalah 5 akar 4. Di mana akar 4 adalah 2. 5 kali 2 gitu. 10. Sama. Ya lagi. Itu yang diajarin King Surya. Ada tuh di apanya? Playlist PM-nya. Nah, oke. Berarti kan X di sini 10 dong. X di sini 10. Nah, kita yang ditanya ke apa? Sinus sudut. Ya berarti sinus dari sini. Berarti sinus alfa. Oke, gimana ya? Di sini sinus alfa itu sama aja kayak sin demi, depan per miring. Nah, depannya itu berapa? Nah, depannya itu 5. Ini kan depannya 5 ya. Nah, depan sudutnya 5. Nah, miringnya yang ini dong. Miringnya 10. Nah, 5 bagi 10 sama dengan setengah gitu. Jadi jawabannya yang A, D. Aman, aman, aman. Aman, wah benar. Wah, 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 aman. Oke, izin. Nah, izin. Kita mudahkan geometri, izin. Kita mudahkan geometri, izin. Cara tahu dia pakai sin apa, Bang? Oh, karena dia di sini kan di soal katanya sinus. Nilai sinus nilai apa? Sinus sudut gitu. Oh iya, sorry. Aman, 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 santai aja. Ya udah, jadi berapa tuh? Jadi berapa tuh? Jadi nomor 4. Nomor 4, nomor 4. Nah, nomor 4 nih. Apa nih nomor 4 nih? Dua limas beraturan sejenis memiliki rasio volume T misalnya volume 1 per volume 2-nya itu sama dengan 8/27. Oke, jika luas permukaan limas yang kecil berarti limas yang P1 gitu. Oke. Luas permukaan yang satu lah, limas pertama lah. Oke, luas permukaan yang satu itu sama dengan 144 cm kubik gitu. Berapa luas permukaan limas yang lebih besar? Ya, jadi kan berarti kayak gimana ya? Nah, luas permukaan segi 4 itu apa ya? Segi 4 ya? Oh ya, segi 4. Nah, ini. Mana sih tadi gambarnya? Nah, ini aja ya. Izin ambil gambar ini ya, Bang. Boleh. Kopi. Salin. Nah, di sini kita hapus aja. Ting 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 ting. Wih, hilang semua. Ting 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 ting. Apa sih? Nah, gitu. Aduh, apa sih? Nah, ini kan betul nggak? Betul nggak? Kah ini? Oke, kata Goset. Mantap. Mari kita cari gitu. Nah, di sini kan luas permukaannya berapa nih? Ya, gampangnya gini nggak sih? Kalau volume itu kan akar 3. Volume itu kan pangkatnya pangkat 3 gitu kan. Jadi 8 cm pangkat 3 gitu. 8 berapa gitu pangkat 3. Nah ini tinggal kita pangkatin 3 aja nggak sih? Kita kuadratin 3 aja nggak sih? Ya nggak? Ini kuadratin 3. Nah gitu. Gitu kan? Gitu kan? Bentar. Mana sih? Kok chatnya nggak naik? Nah, ya udah berarti di sini berapa? Kalau akar 3 di sini. Berarti di sini 2. Nah, di sini adalah izin berapa tuh? 3 ya. Ah, yaudah. Berarti perbandingan sisinya itu 2/3. Berarti perbandingan luasnya berapa gitu kan? Berarti perbandingan luasnya, nah kita tahu kalau luas itu pangkat berapa? Pangkat 2. Ya udah kita kuadratin aja gitu. Kalau mau cari luas permukaan 1 per luas permukaan 2. Itu jadinya 2 kuadrat per 3 kuadrat. Jadi 4/9. Oke, aman. Aman, aman, aman.
Kenapa diakarin 3? Nah, gini. Kalau kita nyari volume, misalnya kayak volume balok. Nah, nilai dari volume balok itu pasti kayak dipangkatin 3 kan? Kayak dipangkatin 3 kan? Betul nggak? Kayak dipangkatin 3 kan di sini? Kubik lah istilahnya. Ya udah, berarti nilai volume boleh dong kita akarin 3 gitu. Jadi ini adalah perbandingan sisinya gitu. Ini adalah perbandingan sisinya. Nah, udah kalau perbandingan sisinya di sini kalau ditanya luas, kan luas itu kan pangkat 2, ini kan ada 2 ya di atasnya ya. Dipangkatin 2 kan, sentimeter pangkat 2. Ya udah, dipangkatin 2 aja gitu biar dapat nanti perbandingan luasnya 4:9. Nah, gitu. Ya sebenarnya gitu sih. Udah lama sih itu. Kayaknya udah sering banget ya di pembahasan kayak gitu ya. Nah, ya udah. Izin eval. Nah, gampang. Mak, oh mak, izin. Izin, oh mak. Izin banget nih, izin banget, izin. Izin. Nah, udah berarti kan 4:9. Ya udah, gimana caranya? Berarti kan kayak 4x itu sama dengan 144 ya. Nah, X di sini adalah kayak kan dia awalnya gini ya. Kan nggak mungkin hasil dari luas permukaan itu 4 kan. Ya udah, gimana caranya 4 itu jadi 144 gitu. Berarti dibagi 4. Ini kan luas permukaan 1 ya. Dibagi 4, ini dibagi 4. Berarti X sama dengan 3 kali 36 ya. 36 kan? Nah, 36. Berarti kalau kita mau nyari luas permukaan limas yang besar gitu. Berarti kita tinggal kali aja luas permukaan 2 itu sama aja kayak 9x. Nah, di mana 9 dikali 36 gitu. Berarti berapa tuh? 5432. 324. 324 atau 324. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Aman, 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 aman. Berarti kalau yang diketahui perbandingan luas permukaan terus disuruh cari volume berarti kalau yang diketahui perbandingan luas permukaan terus disuruh cari volume itu di akar 2 baru dipangkatin gitu, dipangkatin 3 gitu kah? Boleh gitu, tapi lebih gampangnya ya misalnya kalau luas permukaannya gini, berarti kan bandingannya nih ini 4 luas permukaan 1 itu luas permukaan 2 itu perbandingannya 4:9. Ya udah, ini kan jadinya kan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, gimana caranya jadi 3 pangkat 3? Berarti kan ditambah dikali 2 pangkat 1, dikali 3 pangkat 1 gitu. Ini kan 2 pangkat 3 banding 3 pangkat 3 gitu aja sih sebenarnya. Kalau mau ubah ke pangkat 3 diakarin boleh, tapi lebih cepatnya di apa sih namanya? Langsung di ini aja dikali aja gitu. Pangkatnya berarti ditambahin gitu deh. Walah, oke, makasih Bang. Oke, aman aja. Aman ya sampai sini aman ya. Nah, lanjut nomor berapa ya? 5 ya. Ini nomor 5, izin. Aman. Waduh, ada Bang Asari. Izin Bang Asari, izin. Oke, lanjut nomor 5. Nah, di nomor 5 tuh apa? Sebuah kubus memiliki luas permukaan yang secara numerik sama dengan volume kubus tersebut. Waduh, berapakah panjang diagonal ruang kubus tersebut? Ini soal ADP, betul. Ini soal ADP. Nah, oke. Jadi di sini kan jadinya kayak gini.
diagonal ruang ya. Oh ya. Nah, kalau ada kubus gitu kan. Ini kubus ya. Ibaratnya ini kubus. Mana sih gambar kubus yang bagus yang benar? Gini. Nah, gini kan. Oke, aman. Nah, lanjut. Nah, yang ditanya tuh diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah yang memotong dua ruang gitu. Jadi dari sini ke sini itu diagonal ruang namanya. Dan terus apa sih yang dimaksud? Kan ada tuh diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu yang memotong bidangnya atau yang dibilang bangun datarnya gitu. Kan bangun datar di sini terdiri dari 6 persegi gitu ya. Terdiri dari 6 persegi. Nah, ya kan terdiri dari 6 persegi. Ya udah, kita bisa dong kayak ibaratkan kayak di sini S, di sini S kan berarti. Nah, jadi semua di sini S kan. Kalau dia persegi, kalau dia apa sih namanya kubus. Nah, kalau mau nyari luas diagonal persegi ya sama aja kayak S akar 2 itu adalah diagonal 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 ruang. Nih diagonal ruangnya gitu. Terus kalau bidang itu berapa? Ya bidang itu berarti kan kayak ini ya. Ini. Ah, ini kan ini tadi berapa? Itu kan ada yang garis biru yang ini tuh kan diagonal bidang ya, sama kan? Ya berarti kayak diagonal bidang di sini ini pasti S gitu kan. Karena itu tingginya. Ya udah, kalau diagonal ruang ya tinggal ditambahin aja akarnya S akar 3 gitu. Itu diagonal ruang. Nah, diagonal ruang gitu. Ruang. Bidang. Apa sih? Ya ruang kebalik. Ini bidang. Nah, bidang. Nah, itu ruang. Oke, aman ya sampai sini. Ingat aja kalau kalau persegi atau kubus ya inilah diagonal ruangnya. Diagonal bidangnya ini, diagonal ruangnya ini akar 3. Kalau bidang akar 2 gitu. Gak usah diingat sih, itu konsep. Nah, oke, aman ya. Aman kan sampai sini aman. Nah, terus di sini katanya luas permukaannya mana nih? Luas permukaannya itu sama dengan volumenya. Gimana? Luas permukaan dari kubus itu berapa? Ya sama aja kayak jumlah dari semua sisinya. Ini sisinya 1, sini 2, sini 3, baru sini 4, di bawah 5, di depan 6. Gitu kan? Berarti ada 6. Berarti 6 dikali sisi kali sisi gitu. Berarti 6 kali S kuadrat itu sama dengan rumus volume apa? S pangkat 3 gitu. Ya udah berarti S-nya berapa? Ya berarti kan 6 sama dengan S pangkat 3 per S pangkat 2. Ini kan dikurangin pangkatnya, berarti sisinya adalah 6. Nah, sisinya adalah 6. Oke, aman sampai sini. Sisinya 6 gitu. Aman. Wah, ini kenapa nggak ini ya di HP ya? Aman. Nah, terus ya udah kita tinggal nyari dong luas diagram nggak usah nyari kan, berarti kan tinggal kita masukin aja ke S di sini, karena S di sini kita udah ketahui itu adalah 6, berarti 6 akar 3 deh jawabannya. Jadi jawabannya yang E. Yellow, gampang banget ya. Izin. Izin nomor 6. Sorry, kedip dikit itu dari kedip dikit itu 6 dari jumlah sisi. Ya, 6 dari jumlah sisi, betul. Kan kita tahu nih, dia kan terdiri dari 6 sisi ya, untuk menggabungkan si persegi ini. Kenapa? Karena sisi alas ada sisi atas, sisi samping sama sisi samping, sisi depan sama sisi belakang gitu. Jadi kan ada dua-dua. Ya udah, 6 sisinya. Gitu.
Ulang Kak penjelasan yang di ruang sama bidang. Oke, diagonal ruang sama bidang. Nah, wah ini kan udah ada coret-coret ya. Oke. Ih, cek anjir. Nah, lihat aja di sini nih. Lihat aja di sini. Yang hijau itu diagonal bidang. Kenapa diagonal bidang? Diagonal bidang itu ibaratnya diagonal dari bangun datar. Kan bangun datar yang terbentuk di sini kan persegi ya. Betul kan? Diagonal yang dibentuk di sini persegi. Berarti kan persegi itu kan S kali S. Ya udah cari sisi miringnya. Nah, di mana kalau S dikali S kuadrat dikali S kuadrat itu sama aja kayak S akar 2 gitu. Nah, itu diagonal bidang. Nah, kalau diagonal ruang, lihat yang biru. Nah, lihat yang biru. Nah, di sini berarti kan kalau kita mau nyari sisi miring di sini, kita tarik dong dari sini ke sini. Nah, kita tarik garis lurus gitu. Ini kita tarik garis lurus. Ya, di mana? Ini sama aja kayak diagonal bidang ini. Nah, di sini adalah tingginya, itu S. Berarti buat nyari diagonal bidang di sini itu sama aja kayak S kuadrat ditambah S pangkat 2, S akar 2 dikuadratin gitu. Aja paham banget King, gokil. Oke. Nah, jadi kan itu sama aja kayak S kuadrat ditambah S kuadrat dikali 2. Gitu kan? Nah, ini diakarin ya. Nah, yaudah di sini kan ada SS nih. Kita faktorin aja S kuadrat 1 ditambah 2. Berarti akar S kuadrat kali 3. Di mana S kuadrat? Akar ketemu kuadrat habis. Akar 3. Udah, jadi itu kenapa diapalan ruang tuh S akar 3 gitu. Aman, aman, aman. Setuju. Siap, soalnya sih ingat. Setuju, gelo, izin. Aman ya, aman ya. Gitu. Siapa sih tadi yang nanya? Abim. Oke. Nah, nomor berapa sih? Nomor 6. Selesai nggak ya? Jam berapa sih selesai? 2.23 ya? Jam 11 ya? Selesai lah ya. Nah, nomor 6. Nah, di nomor 6, itu katanya sebuah prisma tegak. Oke, kita berarti ada prisma. Ingat, prisma itu bentuknya kayak tabung lah. Ada sisi alas sama sisi atas gitu. Tapi kalau limas tadi, kalau limas itu bentuknya bakal kayak mirip kayak kerucut. Bedanya alasnya aja gitu. Nah, itu bedanya. Nah, di mana rumusnya bakal sama gitu. Ya samanya maksudnya kalau di sini berarti ada sepertiganya, kalau di sini nggak ada gitu. Nah, oke, aman. Nah, tegak lurus memiliki alas alas berbentuk belah ketupat. Anjir, izin alas bentuk belah ketupat. Mana sih nih? Izin, nggak bisa gambar. Nah, gitu aja ya. Kok jadi layang-layang ya? Izin lah. Oke, kok jadi anggap lurus. Iya, betul. Oke, memiliki kelilingnya 40. Nah, dan salah satu sudutnya 60. Oke, salah satu sudutnya 60. Berarti ibaratnya gini. Mana sih? Bentar. Ini, gini kan. Nah, gini ya. Nah, salah satu sudutnya itu 60. Ini 60 derajat lah misalnya. Nah, kita belum bisa ambil kesimpulan di mana belah ketupat itu adalah persegi. Itu nggak bisa, kita nggak bisa ambil kesimpulan gitu. Tapi karena di sini ada ketentuan salah satu sudutnya 60, berarti kayak, oh kan diagonal-diagonal ya. Betul nggak? Nih, diagonal sini. Mana sih kok gini? Nggak lurus. Nah, gini ya. Ah, nah gitu ya. Tapi anjir. Nah, udah. Berarti kan itu di sini kan ada 90. Di sini ada 90, sini 90, ini 90. Gitu.
Di mana salah satu sudutnya itu 60 katanya. Salah satunya di sini 60 ya. Oh, yang ini ya 60 ya. Nih, 60. Ini 60. 60 derajat. Berarti di sini berapa? Di 30 derajat. Betul nggak? Gitu ya? Oh, bukan, bukan. Betul kan? Betul ya? Nah, gitu. Jadi kan kayak eh berbentuk kayak memiliki kelingan 40. Berarti kan kayak di sini 30. Berarti di sini udah pasti 30. Nah, ini udah pasti 60. Nah, di sini udah pasti 60. Ini juga 30. Ya, ini 60. Ini 30. Jadi di sini 30 juga. 60 juga. Betul nggak? Nah, berarti nilai dari ini sama ini, sama ini, sama ini, itu bakal sama. Ya nggak? Karena sudut-sudutnya aja sama ya. Kalau di sini 60, di sini 30, ya pasti miringnya bakal sama semua gitu nilainya. Nilainya bakal sama kalau kita cari gitu. Karena ya perbandingannya aja sama nih. Perbandingan sudutnya 30, 60. Di sini 60, 30. Di sini 30, 60. Di sini 60, 30 gitu. Jadi berarti bisa kita bilang 4 dari miringnya ini, 4 sisinya lah. Itu sama dengan, anjir. Nah, 4 dari sudutnya itu, sisinya itu sama aja kayak 40. Karena kan dijumlah ya semua ya. Berarti S-nya berarti berapa? 40 bagi 4, 10 gitu. Berarti nilai satu ini, itu 10 gitu. Nah, udah dapat nih. Berarti satu sisinya tuh 10. Terus yang ditanya, jika volume prismanya 30 berapa? 300. 300 akar 3 gitu. Volume prisma. Berarti kayak 300 akar 3 volume prisma itu apa? Ya, sama aja kayak berapa sih? Luas permukaan ya? Luas alas ya? Luas alas kali tinggi ya? Betul nggak? Betul nggak? Nah, 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 nah. Betul. Nah, luas alas kali tinggi. Tanpa ada embel-embel yang lain. Ya udah, kita lihat dulu luas alas. Nah, luas alas di sini berarti kan luas dari si belah ketupat. Nah, luas belah ketupat itu apa? Setengah kali diagonal 1. Iya kak sih? Berapa sih? Gue lupa lagi. Rumus, rumus apa sih namanya? D1, D2 gitu kan? Ya. Nah, berarti apa sih nih ngelek? Setengah kali D1 kali D2. Oke. Nah, setengah kali D1 kali D2. Ini sih kali D1 kali D2. Ya udah. Berarti kita harus tahu nilai di D1 sama D2. Ya gitu. Jadi ibarat katanya kayak, ya udah berarti kayak ada ini nih, ada segitiga gini kan. Nah, ada segitiga gini ya. Oke, makasih sudah membantu. Izin. Nah, di sini ada 10. Di sini 60. Di sini 30 gitu. Ya udah, kita pilih aja buat nyari yang sisi ini sama sisi ini gitu. Ya tinggal pakai. Misalnya pakai 60. Oke, kita pakai 60 berarti kita mau nyari depannya. Ya udah, berarti sin 60 derajat itu sama dengan depannya. Ini misalnya X, ini Y gitu. Berarti X per 10 kan sin demi sin ya. Udah 30 akar 6 itu berapa? Setengah akar 3 sama dengan X per 10. Ya udah, jadi di sini tinggal kali silang aja kan. Berarti jadinya 10 akar 3 per 2 itu sama dengan X. Sama-sama coret 5. Jadi nilai ini adalah 5 akar 3. Oke, 5 akar 3. Ya udah,
Ini kan tadi 5 akar 4 ya. Kalau kita tulis ya, ya udah. Jadi Y di sini adalah 5 gitu. 5 akar 1 atau 5. Aman, aman, aman sampai sini. Aman, aman sampai sini. Loh. Ah ya pas. Aman, ya udah. Nah, ini kan masih setengah ya. Ini kan gini ya, setengah kan? Masih setengahnya. Berarti kalau kayak gitu kita kali 2 dong buat dapat di diagonalnya. Berarti di sini kita kali 2. Jadi 2 dikali 5 akar 3. Ini juga 2 dikali 5. Itu adalah 10. Ini adalah 10 akar 3. Gitu. Kita tinggal masukin deh. Berarti D1 ya. D1 10 akar 3 dikali 10 per 2. Jadi adalah 50 akar 3. Oke, 50 akar 3 aman, aman sampai sini. Selebeu, selebeu. 5. Aman, aman. Oke, aman. Aman katanya aman. Ya udah, tinggal kita masukin ke volume prisma. Nah, kita masukin ke sini berarti. Bentar, kita pindahin dulu. Nah, luas alasnya kita udah ketemu. Yang ditanyakan tinggi ya, berarti 300 akar 3 sama dengan 50 akar 3 dikali T. Udah, sama-sama kita bagi 50 akar 3. Kita bagi, wes, apa ini, izin. kita bagi 50 akar 3 gitu. Kita bagi 50 akar 3, kita bagi 50 akar 3 gitu. Udah, dari sini kan habis ya. Nah, akar 3 bagi akar 3 ya sama aja kayak 3 bagi 3 diakarin, berarti 1 diakarin 1 gitu. 300 bagi 5 berarti nolnya hapus. 5 bagi 3 6, berarti tingginya adalah 6 deh gitu. Udah, tingginya adalah 6. Aman nggak? Ada nggak jawabannya dulu? Ada. Jadi jawabannya yang B. Aman, 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 aman sampai sini. Aman, oke. Oke, aman, aman. Kalau ada pertanyaan, langsung saja tanyain gitu. Nah, 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 nah. Nah, nah. Oke, aman record di YT ya. Iya, kale ada record nanti aman. Nah, yaudah. Lanjut nomor 7 ya. Ini nomor 7. Ting 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 ting. Oke, nomor 7. Sebuah limas ABCD, TABCD memiliki alas persegi panjang sisi S. Alas persegi dengan panjang sisi S. Nah, jika tinggi limas adalah 4 satuan dan panjang garis T ke A6 satuan. Oke, T ke A6 satuan, maka luas limas sebesar berapa? Ini ngebahas sampai berapa soal? Sebisanya, kalau bisa sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, ya udah, berarti kan limas lagi ya. Ah, susah lagi gambar limas. Nih, kita ambil aja lah ya dari sini. Dia juga nggak make kok limasnya. Nah, udah. Nah, ini. Nah, misalnya di sini nih. Kan luas ABC ya. Berarti A, B, C, D. Di atas ini T. Oke. Nah, katanya panjang sisinya tuh S. Berarti ini S. Nah, tingginya berapa? 4 satuan. Berarti ini 4. Terus panjang garis T ke A itu berapa? 6 satuan. Berarti ini 6. Gitu. Dari ujung ke atas ini 6. 6 satuan. Nah, maka luas limas berapa? Berarti di sini kita harus tahu nilai CS. Betul nggak? Kita harus tahu nilai S buat kita cari luas permukaannya.
Nah, udah. Jadi di sini kayak tinggal, oh ini miring ya. Udah, kita buat aja nih garis miring gitu. Dengan cara pakai teorema Pitagoras. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih ini berapa. Ya gini aja. Ini kan jadinya persegi. Jadi persegi apa? Luas bidang, Kak. Berarti kalau kalau kita tarik dari ujung sini ke ujung sini, itu apa? Itu bidang ya? Dia ya apa? Diagram apa sih? Diagonal bidang. Gitu ya? Diagonal bidang ya? Ya kan diagonal bidang. Di mana diagonal bidangnya itu ada S akar 2 berarti jadinya. Tapi kan kita ngambilnya cuma satu ya, cuma setengahnya ibaratnya. Ya udah, kita bagi 2 kan? Kita bagi 2 gitu kan. Si merah ini jadi 2. Berarti kan jadinya S akar 2 per 2 gitu ya. Udah ini mah tinggal kayak masukin aja. Berarti kan 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah S akar 2 di pangkat 2 dikuadratin. Gitu. Betul kan? Betul kan? Betul. Pas. Pas. Nah, oke. Izin, sorry, gue tadi dipanggil bentar. Jadi izin. Jadi ninja. Oke, lanjut lah ya. Mana sih tadi? Nih. Nah, udah di sini jadinya kan eh berarti kan 36 sama dengan 16 ditambah ya udah ini berarti kan S akar 2 berarti S dikuadratin dikali 2 per 4 gitu kan. Nah, gimana? Ini bisa kita bagi gitu. Ini 2. Nah, 16-nya kita pindah aja. Jadi 10. 10. Berarti 36 dikurangi 16 itu sama dengan S kuadrat per 2. Itu berapa tuh? S kuadrat. S kuadrat 6. 20 ya? 20. Ya 20. Sama dengan S kuadrat. Lah, ada ya jawabannya ya? Ada lah ya. Nah, udah. Di sini jadinya kan dikali 2 ya. Berarti kan jadi 40 sama dengan S kuadrat. Nah, di mana? Ini bisa aja kita tulis jadi 4 kali 10 S kuadrat. Udah kita akarin gitu. Kita akarin aja kedua ruas. Ting, ting, ting. Jadi S-nya sama dengan 2 akar 10. Udah. Jadi S-nya 2 akar 10 deh. Terus yang ditanya luas limas. Luas limas berapa? Loh, luas alas limas berapa? Berarti sisi kali sisi. Berarti luas alasnya luas alas sama dengan S dikali S. Oke. Ya, yang tadi aja ya 40 ya. S kali S ini. Nah, S kuadrat. Itu jadilah 40. Jadi jawabannya yang D. Aman.
King mau lihat yang hijau bentar. Yang hijau mana tuh? King diculik kah? Waduh, nggak diculik nih. Izin. Izin. King mau tanya boleh. Apa tuh Bang Alfat? Satu per 2 AC itu sama dengan sisi. 1/2 AC. Mana tuh? Yang mana tuh? 1/2 setengah dari AC. Lah, setengah AC itu kan ini tadi. S akar 2/2. Kan di sini kita langsung dapat S-nya dong. Betul nggak? Langsung dapat S kuadratnya dong. Langsung dapat S-nya kan. Nah, ini kan sama aja persegi tadi. Gitu. Gitu nggak sih? Atau salah ya? Salah ya? Na 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 na. Nggak tahu makanya nanya. Oh ya, ya maksud tadi tuh ini tuh kan berarti kan setengah AC. Panjang dari yang garis merah ini kan setengah AC. Di mana setengah AC itu kita bisa ibaratkan ini. Itu kan? Betul kan? S akar 2/2 karena diagonal ruangnya itu sama aja S akar 2. Nah, ya udah berarti kan di sini jadinya wait, S akar 2 itu diagonal bidangnya. Itu kan 40 dikuadratin kan ya. Jadi nggak perlu nyari yang di bawah itu kan, atau masih perlu? Nggak perlu, jujur nggak perlu. Jujur nggak perlu. Tadi gua nggak ngeliat soal, gua kira tadi sisinya. Jadi langsung aja nggak apa-apa. Oh yang tadi ya, masih gosip yang tadi ya? Oh ya, nah kan jadinya kan di situ kan diagonal ini kan setengah gitu kan. Nih setengah. Ya udah berarti kan rumusnya di sini kan jadi rumus Pitagoras ya, teorema Pitagoras kan. Jadi ya 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah ya ini sisinya ini S akar 2/2 dikuadratin gitu. Ya udah hasilnya selebay. Nah hasilnya jadi ini gitu. King tanya dong, itu nggak bisa pakai C akar 2 apa sih? C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kah? Harus pakai S akar 2. Ah, rumusnya itu ya ini. Ini kan ibaratnya tadi C kuadrat. Di mana C kuadrat itu adalah sisi panjang. Ini A-nya. Ini B kuadrat gitu. Sama aja, itu Pitagoras juga kok. Tapi kita udah tahu nilai dari sini itu kan sama aja kayak setengah dari diagonal ruangnya. Diagonal bidangnya. Setengah dari diagonal bidangnya. Nah ini, setengah dari diagonal bidangnya. Berarti kita bikin S akar 2/2 gitu. Aman nggak Ceca? Aman nggak Ceca? C C C C C C C C C C. Waduh, udah masih nomor 7. Oke, lanjut. Kayaknya aman ya. Udah nggak ada respon, nggak ada pertanyaan. Berarti kita lanjut. Nomor 8. Nah, nomor 8. Ya udah, kita lihat lagi nih nomor 8. Sebuah balok memiliki volume 480 cm kubik. Perbandingan panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut 5, 4, 3. Berapa sentimeter kah? Berapakah luas permukaan balok gitu kan? Berapakah luas permukaan balok? Nah, jadi kita kayak fokus aja gini. Jadinya kan ibarat kata nih, ini kan cuma perbandingan ya. Berarti panjangnya itu kita ibaratkan 5x. Di lebarnya itu ibaratkan 4x. Di tingginya itu kita ibaratkan 3x gitu. Kita ibaratkan 3x. Nah, ini kita masukin ke rumus volume. Mana panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Dimana volumenya 480. Itu sama dengan 5
X dikali 4X. Oh itu. Kali 4X. Nah, dikali 4X. Dikali 4X. Dikali sama 3X gitu. Nah, udah. Jadi ini kan berapa nih? Tadi kan 480 sama dengan 20, 60 ya. 60X pangkat 3 jadinya kan. Karena X-nya ada 3 dikalikan. T 60 X pangkat 3. Ya udah berarti di sini X pangkat 3 itu sama aja kayak 480 dibagi 60. Gitu kan? 480 dibagi 30. Dibagi 60. Berarti itu jadinya berapa? 8 sama dengan X pangkat 3. Gitu. Terus di sini 8 itu berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3. Ya udah, berarti karena ditanyanya luas permukaan baloknya gitu. Ya udah tulis aja ya. Berarti kan di sini jadinya berapa? Ini X pangkat 3 berarti X-nya sama dengan 2 gitu kan. Nilai X-nya sama dengan 2 ya. Aman? Aman sampai sini nilai X-nya sama dengan 2. Aman. Oke. Ya udah berarti nilai nilai P, L sama T kita udah pasti dapat. Gimana kita masukin aja. Berarti P-nya sama dengan 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Lalu L-nya 4 kali 2 sama dengan 8. T-nya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, katanya luas permukaan balok. Ya udah, luas permukaan balok sama aja kayak 2 dikali jumlah dari seluruhnya. 10 tambah 8 tambah 6. Gitu kan? 10 tambah 8 tambah 6. Jadi 2 dikali 18 tambah 6. Kok nggak ada jawabannya? Wait, ada ya? 16 tambah 8, berarti 24 ya? Loh, ini beneran nggak ada jawabannya? Oh, yalah. Tunggu, oh ya ini panjang kali lebar ya? Izin, sorry. Izin. Oke, berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, gini kan? Betul kan? Betul kan? Izin rumusnya King. Oke. Betul kan ini kan? Ya, oke. Yaudah, berarti 2 dikali panjang kali tingginya 80 ditambah panjang kali lebarnya 80, panjang kali tingginya 60. Nah, lebar kali tingginya 8 kali 6, 48. Udah. Jadi itu berapa? 2 12 18 ya. 188 ya. 5x itu kenapa ada x ya? Sorry gua keluar tadi. Oke, nanti tunggu bentar. Bentar ya, bentar. Berarti 188. Gimana 188 itu hasilnya berapa tuh? Tuh 16, 17, 1, 2, 3. 376 ya? Ayah, kakak jawabannya? Betul, oke. Berarti ayah jawabannya ya 36 cm kubik. Kubik cm persegi. Berangkat 2. Nah, itu. Izin menjawab, Mas. Karena itu sekedar perbandingan, bukan panjangnya asli. Betul. Nah, itu pas-pas. Kata Edward baik. Jadi, di sini bukan maksudnya tadi panjangnya 5, bukan maksudnya lebarnya 5, bukan maksudnya tingginya 5. Tapi kita masih ada perkalian yang buat hasilnya jadi 180, 480 gitu. Jadi kita ibaratkan aja jadi sebagai X gitu. Ibaratkan X, mau Y, mau A, mau C, mau B, terserah, gampang, aman aja gitu. Aman ya, seharusnya aman. Izin. Aman bet, gelo, izin, aman ya. Oke, lanjut nomor. Wah, anjay, masih banyak ya. Hmm,
Udah mau jam 11 nih. Masih banyak aja nih. Part 2 kah? Part 2 kah ini? Part 2 kah ini? Atau sampai 10 nih, sampai 10 aja ya, sampai 10. Aduh, part 2 nih. Sampai 10, sampai 10. Bagaimana ya garisnya? Sepuluh nggak apa-apa, King. Mau perbaikin jam tidur juga? Betul. Oke, berarti kita sampai 10 ya. Soalnya udah mau jam 11 juga. Masih lama ya? 15 lah, 15 kalau bisa. Izin sampai jam 11 kan? Seharusnya sampai jam 11 batasnya. Seberapa bisa aja lah ya, seberapa bisa. Sampai setengah jam. Oke, nyampe ya seharusnya. Oke, lanjut, lanjut. Jadi kan sebuah kubus. Ya udah, berarti kita harus gambar kubus lagi gitu. Nih, nggak usah digambar sih kalau di TBK. Ini ibaratkan aja. Kita kan mau gimana sih biar biar paham lah kita ya. Biar kita ngerti visualisasinya gitu. Jadi kita buat gambar aja. Nah, 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 nah. Hmm, hmm, hmm. Salah. Nah, gitu lah ya. Oke, lanjut. Katanya memiliki panjang rusuk 6. Karena dia kubus berarti semuanya 6. Gitu kan. Nah, panjang titik tengah rusuk CG. Waduh, berarti ada harus kita bikin ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Panjang titik tengah dari CG. Berarti titik tengah. Berarti kayak 6 dibagi 2 karena titik tengah kan. Karena tingginya 6 itu adalah 3. Oke. Berapakah jarak dari titik P ke titik E? Nah, berarti ini adalah titik P-nya gitu. Ini adalah sebuah titik P. Ke titik P. Nah, katanya panjangnya ke titik E. Titik E-nya mana? Ini. Waduh, izin kok. Nah, gini ya. Double tuh. Double tuh. Mana tuh? Oh iya. Ini F anjir. Kenapa E di sini? Nah, ini kan ini EP gitu ya. Ngantuk kaki izin. Nah, berarti kan kita tarik aja nih, ada tarik lagi nih. Tarik aja buat kita bisa buat jadi kayak Pythagoras gitu. Nah, udah. Jadi kan terbentuk segitiga kan. Gimana segitiganya bakal gini? Salah. Bentar. Betul, segitiganya gini. Dimana ini titik E-nya, ini titik G-nya, ini titik P-nya. Oke? Aman, aman, aman. Aman ya. Ya udah, di sini jadinya kan 3 ya. Ini kan 6 bagi 2, 3. Terus di sini E ke G. Lah, kita lihat E ke G itu apa? Wah, ini kan diagonal ya. Betul nggak? Diagonal apa? Diagonal bidang ya. Tadi diagonal bidang apa? S akar 2. Ya udah, berarti sisinya 6. 6 akar 2. Nah, jadi kan 6 akar 2 gitu. Ya, udah sampai sini aja. Kita cari titik F ya. Ya pakai Pitagoras. Tapi jangan ya pakai Pitagoras lama. Izin. Gini doang. Gelo gini doang. Kata ikale gini doang. Nah, kita nggak usah pakai kita izin belajar trekking surya gitu. Izin belajar trekking surya buat nyari Pitagoras. Nah, ini kan 6 akar 2. Ini 3. Di sini pembedanya kan ini kan beda ya 6 sama 3. Nah,
Udah di sini kita ubah dulu. Gimana dia jadi 3? Berarti kan di sini 3 kali 2 akar 2, gitu kan? Nah, si 2 ini kita ubah jadi akar. Berarti kan 3 akar 4 kali akar 2. Jadi itu adalah 3 akar 8. Betul? 3 akar 8. Ya udah, di sini itu kan tetap ya. 3 itu 3 akar 1. Nah, karena kita mau nyari sisi miring, itu kita jumlah. Jadi 3 akar 8 tambah 1. Jadi 3 akar 9. Di mana akar 9 adalah 3. Jadi 3 kali 3 deh. 9. Jadi jawabannya yang D. Aman, setuju, paham, aman, izin nih. Kita ibarat kata meniru King Surya karena biar PM kita 800 biar PM kita 960 kayak King Surya. Izin. Oke, lanjut nomor 10. Amin. Oke. Amin. 960 kayak King Surya, kalau bisa 1000 biar pecah rekor. King Surya, izin. Dewe kencing full kolesterol. Anjir, izin kok full kolesterol gini ya? Izin. Oke, lanjut. Nomor 30. 30 lagi. Nomor 10. Sebuah kerucut. Semoga sebuah kerucut memiliki jari-jari 6. Memiliki jari-jari 6. Oke, kita harus buat kerucut. Ya elah, kita buat kerucut. Kerucut adalah gambar yang paling mengesan. Nah, geng. Gila, bagus banget ya. Udah cocok nggak gue masuk FSRD? Enggak lah, ngapain jadi anak FSRD? Na 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 na. Oke, lanjut. Jari-jari alasnya 6. Berarti jari-jarinya 6 gitu. 6 cm. Terus garis pelukisnya 10. Tadi garis pelukis itu kan ini nih. 10 cm. Aduh, apa ini? Nah, garis-garis pelukisnya 10. Terus jika jaring-jaring selimut kerucut tersebut dibentuk menjadi sebuah juring lingkaran, oke, berapa besar sudut pusat juring tersebut? Nah, ya udah, berarti kita harus buat apa namanya? Buat namanya jaring-jaring kerucut. Udah kan gini ya, jaring-jaring kerucut ya. Set. Terus ada lingkaran di sini. Nah, ini ya, betul ya, jaring-jaring kerucut gini ya. Hai guys, akses record di DC di mana ya? Di YouTube Setara Belajar. Nah, udah. Tadi di sini kan panjangnya tetap 10 gitu. Nah, terus apa yang ditanya? Jarak jika jaring selimut kerucut tersebut dibentuk menjadi sebuah juring lingkaran. Ini juring itu yang mana? Ini ya, tarik garis gini kan? Ya nggak sih? Gue lupa anjir juring lingkaran yang mana. Ya juring itu ini kan di sini. Berarti kan bisa aja kita tarik garis gitu kan? Boleh nggak sih kalau narik garis gini? Buat kita nyari itunya sebelah lingkaran. Oh ini juringnya. Ini juring kan? Ini juringnya nggak? Ya, itu juringnya. Ini juringnya. Nah ini juringnya. Terus apa yang ditanya nih? Berapakah besar sudut pusat juring tersebut? Pusatnya yang mana? Ini ya pusatnya ya? Ya betul. Berarti kalau kayak gitu kan sama aja dong. Kayak
kayak kita narik dari sini ke sini buat jadi segitiga gitu. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Nah, dimana ini kan tinggi. Kita nggak tahu tingginya tuh berapa, tapi kita tahu jari-jarinya tuh kan ini 6. Berarti di sini 6 kan? Betul nggak? Ini 6 ya? Nah, 6. Nah, ya udah. Berarti tingginya berapa? Ya ini kan Pitagoras ya, triple Pitagoras. 3, 4, 5. Tapi ini kan miringnya harus 10. Berarti dikali 2 kan? Ini 10. Dikali 2, 8. Dikali 2, 6. Berarti yang sisa, yang nggak ada itu 6 gitu. Berarti 6. Berarti 8. Nggak ada itu 8. Ya udah. Tingginya 8. Nah, di sini gue pernah, belum pernah ngasih tahu ya. Kayak gini. Nah, bentar-bentar. Itu namanya triple Pitagoras. 3, 4, 5 itu triple Pitagoras. Itu menggampangkan kita aja. Triple Pitagoras yang sering muncul tuh 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 8, 15, 17. Ya, kalau nggak salah itu ini. 3 inilah, itu sering banget nih keluar nih. Kalau triple Pitagoras. Ya nggak sih? Betul nggak sih? Polanya, itu betul tuh kata Bang Himel. Nah, udah di sini kan 10 cm, di sini 8 cm, ini 6 cm. Nah, eh, biasanya ya kalau triple Pitagoras itu udah pasti di sini tuh adalah 37 derajat. Enggak, ini 53. Ya enggak sih? Eh, tunggu, 37. 37, enggak. Hmm, 37. Enggak ya. Bentar. Kayaknya salah lah gua. Betul kan di sini 37? Bang Email, 37 derajat ya? Oh, yang atas. Oh, yang atas ya 37 ya. Ya, karena depannya tuh ya. Nah, ini 53, ini 37 gitu. Nah, 37 derajat seharusnya. Di sini 90. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu ya? Nah, kalau kita itu kan jadinya ibarat kata nih, sin 53 derajat itu sama dengan sin demi depan miring 8/10 atau ibarat katanya 4/5 gitu. Nah, 4/5 itu sama aja kayak 0,8. Kalau kita cari di kalkulator, sin 53 derajat itu sekitar 0,8 sekian 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 gitu. Tahu 53 sama 37 itu dari mana, Kak? Ya, itu. Kita kayak ini, berarti kan kalau kita pakai sin nih, sin berarti 8/10 gitu. 8/10, 4/5. Itu 0,8. Jujur, ini emang udah kayak ketentuan aja ya di triple Pitagoras. Terkhusus yang ini, cuman ini ya, terkhusus yang 3, 4, 5. Inversin, hater hafalan, atau pakai kalkulator, betul. Nah, jadi 53 derajat itu, nilainya itu sekitar 0,8 sekian sekian sekian. Yang mana itu bakal sama sama ini. Dia bakal dibulatkan ke bawah lah intinya. Dibulatkan ke bawah 0,8. Nah, kenapa di sini 37? Berarti kan itu sama aja kayak sin 37 derajat. Itu adalah 6/10. Di mana 6/10 itu 3/5. Nah, itu 0,6. Jadi, yang kita kalau kita cari di kalkulator sin 37 derajat itu sekitar 0,6 sekian sekian gitu. Ini sebenarnya bukan bukan apa ya, tapi hafalan ya jatuhnya ya. Sebenarnya ini hafalan ya jatuhnya. Ya, sebenarnya ini jatuhnya hafalan, jujur. Ya udah, berarti di sini kan kita pengen tahu berapa sih besar sudut pusat jaring-jaring. Nah, berarti besar sudutnya berapa?
Nah, udah ya. Berarti kan jadinya kayak di sini kan 37 ya. Ya udah 37 kali 2. Betul nggak sih? Tapi kok nggak ada jawabannya? Izin. Ini kok nggak ada jawabannya nih? Nomor 10, kenapa tidak ada jawabannya? Izin. Kenapa nggak pakai rumus itu, King? Nyari busur. Nyari panjang busur. Oke. Wait. Pakai rumus panjang busur gitu ya. Panjang busur lingkaran. Apa sih rumusnya? Lupa lagi gua. Oh, coba garis lengkung itu lo jadiin sama dengan lingkaran gedenya. Berarti 360 derajat. N per 360 derajat. Oke. Oh, berarti ada kayak kayak oh gitu. Oke. Jadiin sama dengan lingkaran gede. Oke, gini. Oh, ini mah bukan lingkaran, izin. Nah, nih. Ini kan tadi di sini ya, titik pusat tadi di sini. Nah, gini ya. Betul nggak sih? Gimana sih? Ih, kocak. Kok gue kocak ya? Kayak belajar dulu. Makanya jangan kocak, woi. Tunggu bentar, gue belum paham. Kasih gua pemahaman buat yang di sini. Di pembahasan hasilnya C 216. Jadi maksudnya kan 37 ya. 37 kali 2 tuh 74. 4. Ini 39. 8. 6. 5. 8. 6. Salah ya. Oh, 216. Anjir, salah, Cok. Mana nih? Efek malam kayak ini. Iya lagi. Pakai rumus luas panjang busur. Oke, kita pakai rumus luas panjang busur. Apa tuh Bang rumusnya? Izin. Oke, 360 ya. Berarti alfa per 360 derajat dikali PR ya. PR kuadrat ya. PR kuadrat ya. PR aja ya. 2 VR ya. Apa sih? 2 VR ya? Oh ya, 2 VR anjir. Kan keliling lingkaran ya. Eh, eh, keliling lingkaran kan? Betul kan keliling lingkaran? Nah, berarti alfa per 360 derajat dikali 2 V. R-nya berapa? R-nya tadi berapa? 6 ya? R-nya 6. R-nya 6. Ini 12 V. Berarti alfa per 360 derajat dikali 12 V. Gitu kah? Ya, betul. Ya, berarti 360 dibagi 12. Oh, 30. 30. Berarti I per 30. Ini kah? Oh iya. Kita harus mau jadi R ya. Gimana ya? Gimana sih? Oh, anjir. Izin, salah ya gue ya. Salah ya gue ya. Betul nggak sih? Betul atau salah? Betul atau salah nih? Alfanya 37 kali 2. Nah, kalau 37 kali 2, itu jadinya kayak kayak berarti ya coba berarti alfanya 37 kali 2 berapa tuh? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bukannya garis pelukisnya 10. Hah, ya lagi. Ya udah berarti salah ya, 10 ya.
kali 10 ya. Jari-jari per garis lukis banyak banget anjir. Jari-jari banyak banget rumusnya. Izin. Kok gue jadi bingung. Jari-jari per pelukis dikali 360 derajat gitu. Nah, jari-jarinya 6. 6 kali 3 6. Lah, 36 kali 6. Loh, 216. Izin. Ini rumus jadinya. Dia awalnya keliling alas, K dikali A. Apa? Keliling alas sama dengan P busur. Keliling alas. Keliling alas sama dengan P busur. Oke. Anjir, mengolah, Cok. Malam-malam kita olah ini soal. Oh, I see. Berarti gini ya. Ini jari-jari satu. Yang ini tadi jari-jari dua ya. Yang ini ya. Ini jari-jari dua ya. R2 gitu. Gitu nggak? Salah ya? Nah, jadi kayak berarti alfa per 360 derajat dikali 2 V R1 sama dengan 2 V R2 gitu ya. Jor, masuk akal. Betul nggak sih? Gini ya? Nah ya, oke. Aman ya berarti. Jadi serepet gitu ya. Udah berarti alfa sama dengan 360 derajat per R2 per R1. Di mana R2-nya tadi kita dapat 6. R1-nya 10. Gitu ya? Nah, R2-nya 6, R1-nya 10. Berarti alfa per 360 derajat sama dengan 6 bagi 10. Berarti serepet. Ya udah, 1, 6. 1, 6. Berarti 36 kali 6. Jadi alfa sama dengan 6 kali 36. Jadi alfa 216. Gitu kah? 216 derajat. Nah, akhirnya selesai. Udah pas nggak sih jam 10? Nah ya. Yes, akhirnya selesai. C. Gitu ya. On time. Iya lagi on time banget ya. Izin on time banget. Ngepas 10 anjir. Iya lagi. Ngepas banget ya 10 ya. Ini sengaja nggak? Jangan gitu dong. Bukan maksud sengaja. Emang nggak tahu tadi. Agak bingung jujur. Tadi agak bingung jujur banget nih. Ngulur waktu anjir. Izin banget. Bukan maksud apa ya? Emang ini. Waduh, Cok. Emang udah. Stop. Jangan bully gua karena gua dilimper dibully juga. Izin. Jangan nyamain diri lu semua sama limper ya. Karena gua dilimper dibully. Gua pengen gua di sini jangan dibully. Izin nih. Itu. Aduh, dibully kenapa tuh? Nggak dibully. Ya, ibarat kata macam gini, gue di gini-giniin. Kalau gitu di gelas ukur. Jangan dong mengibel. Tolong, jangan dong gua bully gue di gelas ukur. Jangan dong bully gue di gelas ukur. Limper abang-abangan. Anjay, logat Bataknya keluar. Ya jangan kayak gitulah. Ya udah, aman ya 10 soal. Izin 10 soal selama 1,5 jam dengan banyak banyak cara, ya banyak cara, banyak cara, banyak banyak pembuktian, bukan pembuktian sih.
lebih ke ya udah kita ibaratkan jangan pakai rumus beberapa gitu. Karena rumus tuh nggak semua orang hafal rumus ya. Betul. Betul tidak? Nggak semua orang hafal rumus. Jadi kita ubah gimana sih cara melihat rumus gitu. Anjay, izin. Izin. Ah ya, kalau despite hafalin aja. Betul, kata Bang Himel. Karena di kalkulus tuh, lu nggak bakal kayak ngerjain ini, nggak ngerjain PK. Lu di kalkulus tuh harus kayak, wah, lu hafal banget anjir rumus, jujur. Lu harus hafal banget rumus. Kalau nggak hafal rumus, minimal lu tahu satu rumus. Nah, itu bisa lu olah. Tapi kan nggak mungkin ya di ujian lu olah ya. Lama dong. Betul nggak? Sehat-sehat tulang ekor keluarga. Anjir tulang ekor, Cok. Kok tulang ekor, anjir? Itu dia paling karena ngolahnya senguras energi itu. Betul, betul, betul. Betul kata Bang Email. Teknik momen, izin. Ya, gitu lah ya. Wah, kayaknya nggak perlu kita lanjut ya. Ini aja udah cukup kan? Ini aja cukup lah ya, 10 soal ini. Udah cukup lah ya. Next part 2. Udah King, udah cukup. Kata gua lu DWU kalkulus sih ceng Batak. Anjir, jangan pakai ceng Batak dong. DWU kalkulus jangan dong DWU kalkulus. Stres malam-malam DWU kalkulus. Nickname baru anjir. Izin. Ya udahlah. Ngapain ya kita ya malam-malam ya? Oh ya, penutupan. Mana sih penutupan? Nggak ada lagi gua bikin penutupan. Nah, penutupan kita penutupan absen plus kata-kata doa bersama, izin doa bersama, absen, oke, absen, boleh. Ameng absen, izin. Jocelyn absen, izin. Riani absen, izin. Y absen, izin. Doa bersama Hamin 90 absen. Oke, kata Max Verstappen doa bersama. Davina absen, di Listio absen, Faro absen, Meruko absen. Sewa Anin absen, Edward Baik hadir King Ceng Batak anjir jangan kayak gitu dong. Blue absen, Hilda absen, Maruko udah ya, Ayes absen, Rain absen, Lanti absen, Luvan absen, Ikali ya suka-suka kale lah. Pal absen, Kuik absen, Ayam goreng absen. Oke, absen. Yuk, kita doa bersama. Sebutkan nama kampus kampus apa sih namanya? Kampus tujuan, terus eh prodi kalau mau. Oke, gas. Ceng supporter Madrid absen, Kak. Enggak lah, Madrid anjir. Ceng Madrid supporter Madrid ya? Bang Iman supporter Madrid ya? Izin. Oke, Dewi Listio UI, amin. Max Verstappen ITB, amin. Jocelyn UI, izin, amin. Email, Ameng UGM, izin. Apa nih, Ren UGM. Wah, amin ya. Semua, gue ulang lah. Dari awal ya, Ameng. Dewo Listio semoga keterima di UI dan di jurusan impiannya, amin. Max Verstappen semoga keterima di ITB dengan jurusan impiannya, amin. Jocelyn semoga diterima di UI dengan jurusan impiannya, amin. Terus apa lagi nih? Ameng mode serius dengan jurusan impiannya di UGM, amin. Terus Rain dengan apa? Dengan jurusan impiannya dan di UGM, amin. Ikale UI, semoga Ikale keterima di UI dengan jurusan impiannya, amin. Waduh, capek banget ya gue ya. Edward UGM dan jurusan impiannya, amin. Naik dengan jurusan impiannya di UGM, amin. Riani UI dengan jurusan impiannya, amin. Apalagi nih, dengan jurusan dengan jurusan impiannya di UGM, amin. Amin. Oke. Email ngesot fakultas sebelah, amin. Amin Bang Himel, amin. Marukon. Oke, aman ya, amin ya.
Waduh, gila, amin. Pal, Universitas Eleven Mada. Universitas Eleven Mada. Izin Bang Pal. Wah, kayaknya udah ya. Jual doa, nggak jual doa. Gimana sih kok jual doa sih? Emang doa dijual izin. Emang doa dijual dijual izin. Izin banget nih. Kita kan doanya bareng-bareng nih, izin. Doa diizin. Hah? Doa diizin anjir. Apa sih? Ya gitu. Oke, udah dua-duanya udah selesai. Baru kita ngapain ya? Ngapain ya? Oh, lupa lagi. Semoga lulus juga ke kampus impiannya King. Amin. 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 Gitu. Turu Ceng. Capek capek turu. Penutupan lagu. Waduh, izin lagu apa nih? Lagu apa nih? Kita kita buat lagu apa nih? Izin. Gue mau pengen dengar lagu apa ya? Hmm. Hmm. Oh ya, gua ada lagu yang senang-senang nih. Ada lagu yang senang-senang. Bentar, izin, bentar. Bentar, gua ganti dulu nih. Gua ganti dulu nih. Kok ini sih? Salah, salah, salah. Izin, salah. Nih, nih. Kok masih balon kok? Nah, gua mau ganti lagu apa ya? Apa ya enaknya ya? Apa ya enaknya ya? Oh, aduh, aduh ngelek, Cok. Ngelek tadi ngelek. Tadi ngelek. Izin, sorry ya. Ngelek, ngelek. Ngelek tuh. Tiba-tiba tiba-tiba mati gitu anjir tadi. Tiba-tiba mati gitu. Apa ya? Ada saran lagu, ada saran logo. Feelingnya nggak enak nih. Enggak dong. Sekarang emang karena ini bohong karena belum di end aja. Enggak karena belum di end aja. Tadi itu emang emang itu apa sih namanya? Emang nge-lag tadi tiba-tiba. Bentar ya, share screen dulu.